Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah berada di depan, siap menerima pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan atau di luar daripada materi. Tafadhol. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa Anda jawab dengan ilmu Anda yang terbatas, ya, insya Allah. Kalau tidak bisa di-keep dulu ya. Berapa sedikit aja ya pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ihsan dari Bogor. Izin Ustaz mau bertanya seputar dengan tawakal. Ya, izin bertanya seputar tawakal Ustaz. Tadi kan ada 3 ya syarat tawakal itu. Yang pertama ya yakin gitu ya, terus berserah diri, bahkan semua urusan pada Allah, sama berusaha gitu ya Ustaz ya. Nah, namun saya mungkin perlu diluruskan atau semacamnya gitu ya Ustaz ya. Jadi sebelum ikut materi ini sebenarnya saya sudah mencoba menerapkan tawakal gitu. Yaitu misalnya ada suatu masalah atau suatu urusan di kantor misalnya seperti itu. Nah, yang Anda terapkan itu langsung udah serahkan semua pada Allah kayak gitu. Nah, kalau berkaca tadi pada cara tawakal itu kan 3 ya, sampai di akhirnya itu adanya usaha semaksimal mungkin. Nah, saat Ana itu langsung pas ada suatu masalah nih, Ana bukan berusaha dulu, bukan udah langsung serahin semua gitu. Qadarullah, tanpa usaha apa-apa udah selesai masalahnya Ustaz. Kayak gitu. Sering beberapa kali seperti itu. Nah, jadi Ana mungkin mohon petunjuknya atau apa gitu. Apakah itu sudah merupakan tawakal yang benar atau tidak, atau merupakan suatu hal yang berbeda, mungkin bukan di bab tawakal gitu Ustaz, misalnya seperti itu. Karena ini juga memengaruhi terhadap usaha Ana nanti ke depannya. Maksudnya gimana? Jadi saat ini Anda karena pernah seperti itu Ustaz, jadi kayaknya kerja gak usah capek-capek banget nih, kayak misalnya gak usah terlalu maksimal, gak usah terlalu karena ya kalau emang Allah sudah menakdirkan masalah tersebut selesai, ya selesai gitu. Nah, jadi di situ ada suatu hal yang bagi Anda negatifnya itu gitu. Jadi udahlah, gak usah terlalu capek, nggak usah terlalu ngejar dunia deh, karena nanti pasti solve gitu. Kalau enggak ya udah gitu, pasti akan timbul masalah dan pasti masalah itu juga akan selesai juga nantinya. Jadi gitu. Nah, mungkin mohon petunjuknya Ustaz mengenai apa yang sedang Anda alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tawakal itu yang benar adanya di tengah-tengah. Ada yang melebihi itu, yang mereka berusaha tanpa menyerahkan kepada Allah. Yang paling bawah, mereka apatis, ya udahlah, nggak usah berusaha seperti itu. Jadi tawakal yang betul, apakah harus ada usaha? Jawabannya iya. Karena ada seorang badui datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aqil dabati wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Ya Rasulullah, ini untaku, aku ikat terus aku tawakal, atau aku lepas lalu aku tawakal. Kata Rasulullah SAW, i'qilha wa tawakal, ikat baru tawakal. Ya, jadi kalau misalnya kita ada suatu masalah terus ya sudah biarin, itu namanya ya nggak apa-apa, apatis, sudah diam, bukan ke tawakal. Karena itu tadi, itu yang membedakan antara orang yang tawakal dan tidak adalah berusaha. Karena ada ayat kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah suatu kaum, keadaan suatu kaum, sampai mereka berusaha mengubah itu. Karena dengan usaha ini adalah bentuk kita melaksanakan
istilahnya amanah dari Allah, amanah akal. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih ilham sama Allah mana yang salah, mana yang benar. Nah, tapi di situ perlu usaha. Ada usaha di situ. Ketika kita diam dan tidak berusaha, itu namanya bukan tawakal, bukan tawakal. Tapi kalau misalnya kita diam dan usaha masalahnya sudah selesai, apakah tawakal kita dihitung? Jawabannya tidak. Seperti itu. Jadi minimal harus ada secercah berusaha. Karena itulah yang dianggap nilai di hadapan Allah. Masa orang-orang yang mereka nggak beriman sama Allah aja berusaha, tapi kita yang beriman tapi tidak berusaha, seperti itu. Jadi, nah kalau ada istilahnya kalau kita diam dalam suatu masalah ya. Tadi kan kita katakan tawakal itu berusaha dengan sesuatu yang kita inginkan. Tapi Ana nggak tahu yang dimaksud sama antum apa sama mas apa. Tapi kalau ada suatu musibah, suatu masalah, lalu kita diam, itu namanya sabar. Mafhum ya? Sabar itu adalah apa? Sabar itu diam. Sabar itu ketika ada masalah, ada rasa sakit di hati kita karena musibah, tidak ditampakkan. Itu sabar. Jadi sabar itu udah biar insya Allah yang itu. Jadi kalau ada masalah musibah mungkin itu yang antum maksud ya. Sabar sama tawakal berbeda. Kalau tawakal tadi kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi kalau ada musibah masalah terus kita tahan, itu namanya sabar. Dan sabar itu harus dihentakkan pertama. Contoh ya. Jadi sabar itu menahan. Antum kehilangan fulus 10 juta. Dan ini fulus gak bakal bisa balik lagi. Terus antum ngamuk sana sini. Dapat pahala gak? Yang ada dapat apa? Dosa. Karena marah sama takdir Allah. Itu marah sama takdir Allah. Nah kalau ada musibah antum tahan, antum gak marah, gak istilahnya husnudzon, ini musibah Allah, ini Allah yang mentakdirkan, ini yang terbaik, antum tahan, langsung pada saat itu juga, itu baru sabar. Karena apa? Karena orang yang ketika dapat musibah dan gak bisa balik lagi kayak tadi fulus 10 juta, ini kehilangan 10 juta, terus dia ngamuk sana sini, duitnya gak datang, yang gak ada pilihan lagi, dia cuma bisa sabar setelah itu ya, fulusnya gak ada, paham ya? Ini pernah kejadian di zaman Rasul SAW, ketika ada seorang wanita ngamuk-ngamuk, salah seorang keluarganya meninggal. Terus kata Rasulullah SAW, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah sama Allah dan sabar. Kata si wanita ini, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Sana kamu pergi. Dia gak tahu ini Rasulullah. Sana kamu pergi, kamu gak tahu, gak pernah ngerasain musibah aku gimana. Rasulullah pergi. Para sahabat bilang, ada Rasulullah, ini Rasulullah ini. Ini si perempuan ini di dalam riwayatnya disebutkan kaget sampai hampir mati gitu saking kagetnya. Shock. Ya Allah Rasulullah. Gimana? Anak membentak Rasulullah. Perempuan ini nyesel datang ke rumahnya Rasulullah. Tok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak mohon maaf bla bla bla. Kata Rasulullah apa? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika musibah datang antum tahan, itu sabar. Tapi kalau antum udah marah-marah terus sabar, ya semua orang juga begitu. Paham ya? Paham insyaallah. Barakallahu. 2 lagi kali ya. Udah malam. Iya. Kurang itu. Pertanyaan berikutnya untuk 2 pertanyaan terakhir. Ya, 1, 2 nanti Bapak Dedi kemudian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak Ivan dari Bogor. Ingin langsung bertanya Ustaz, bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah bertawakal sementara pada saat mungkin kita sudah sering melakukan ikhtiar maksimal dan bertawakal dan ternyata hasilnya sering tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menyikapi hasil yang nggak sesuai harapan kita, dan itu sering juga ya, padahal kita sudah sering bertawakal, dan bagaimana untuk terus tetap bertawakal dalam kondisi seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu. Tadi kalau kita sudah berusaha dan sudah tawakal, qadarullah hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu namanya tadi musibah sama. Itu musibah.
Dan kalau musibah tadi sudah dijawab ya. Kalau qadarullah hal itu tidak sesuai, maka pilihannya 3. Yang pertama, bisa jadi tawakal kita lemah. Bisa jadi kita selama ini tawakal mungkin ada ngetes Allah, bisa jadi. Karena subhanallah ini kejadian nyata, benar-benar nyata. Ketika Ana di Ibnu Taimiyah dulu, di Ibnu Taimiyah, Ana masih SMP waktu itu dan Ana bagian bahasa, ketua bahasa Arab. Temen Ana ini, Ana chat baru-baru ini beberapa waktu lalu, dia masih ingat kejadian itu. Jadi pada saat itu kita mau memperbanyak, memfotokopi ujian bahasa Arab untuk satu pondok. Sedangkan dari pondok itu kalau mau ke fotokopi harus turun ke bawah, lumayan jauh lah, jalan kaki. Ketika kita sudah selesai fotokopi, hujan deras benar-benar deras itu. Subhanallah, teman Ana bilang gini, ya Allah, Allah maha mampu atas segala sesuatu tadi. Itu subhanallah kejadian di hidup Ana, di teman Ana itu. Allah maha mampu atas segala, Allah ini gimana ya mau ini buat ujian satu pondok lagi hujan. Bener-bener hujannya berhenti, gak ada satu tetes pun, berhenti. Ana tanya, antum masih ingat gak? Oh iya, Ana masih ingat kejadiannya bla 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 bla. Setelah kejadian itu, di suatu kejadian lain, Ana naik angkot mau naruh laundry. Hujan deras. Di situ Ana pikir, ya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dengan keyakinan yang kuat itu, berhenti lagi. Itu Ana praktekin, tapi dengan keyakinan berhenti hujannya. Pada suatu saat, sama kayak gitu, Ana praktekin tapi gak berhenti-berhenti. Berarti ya sudah itu terbaik. Bukan berarti, berarti Allah gak mampu dong. Nah, gak kayak gitu. Bisa jadi selama ini kita lebih mengedepankan tadi ngetes atau suudzon seperti itu. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau itu nggak terjadi, nggak terrealisasikan, maka itu memang karena tawakal kita yang lemah. Yang kedua, ini antum matanya udah setengah semua. Yang kedua, ya, yang kedua itu bisa jadi ada waktunya nanti. Karena kalau dipercepat, itu mengantar antum kepada neraka tadi yang Ana sebutkan. Yang ketiga, itu yang terbaik sudah. Karena gini, ini harus dipasang di otak kita baik-baik. Allah itu tahu mana ujian yang cocok bagi kita. Gak mungkin Allah nguji kita sesuatu yang kita gak mampu, gak mungkin. Berat, oh iya, capek iya, itu cocok sama kita. Ya, bisa jadi hal itu gak cocok sama orang lain. Kalau hal itu diuji sama orang lain gak cocok. Atau bisa jadi kalau kita diuji dengan hal lain, kita gak mampu. Ayatnya hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu paling cocok dan itu terbaik. Khalas. Karena apa? Macam-macam alasannya. Karena Allah itu cinta sama kita. Kenapa kok gak tahu? Itu Rasulullah yang bilang. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta suatu kaum, diuji. Entah kenapa. Bahkan di riwayat lain, seorang hamba di dalam catatan takdirnya itu harusnya berada di posisi A di surga. Tapi lam yablughu amaluhu. Amalannya gak membuat dia sampai ke posisi itu. Apa yang terjadi? Famazala yabtalih hatta yublighuhu iya. Sama Allah terus diuji sampai si hamba ini sampai ke derajat itu. Jadi memang rumah kita ini bukan di dunia begitu. Dan ada lagi orang yang gak ingat Allah kecuali udah diuji. Ya kan? Ini selama ini orang gak pernah nyebut kata Allah. Kita jenguk dia ke rumah sakit, ya Allah. Tumbenan bilang ya Allah, sakit gara-gara sakit. Ada orang misalnya tadi makan nasi bok misalnya, dia lupa baca bismillah. Makan sambal segepok ada cabenya, ya Allah pedes. Bilang ya Allah, tadi nggak baca bismillah. Karena pedes kena ujian tuh baru baca bismillah. Ya jadi bisa jadi seperti itu. Ada orang yang selama ini misalnya, waliyadzubillah, dia nggak pernah baca Quran. Na'udzubillah sama Allah dikasih bisu, baru sadar Allah kenapa dulu saya. Jangan sampai bisu. Makanya ketika kita ditegur, diuji, bersyukur. Karena ada orang yang dibiarin sama Allah, dibiarin berbuat dosa, biar nanti disimpan azabnya lebih pedih nanti di akhir. Itu sudah.
Dan kita jangan, ya paham ya sakit, pedih, iya paham. Antum tahu siapa yang paling pedih ujiannya? Para nabi. Semakin soleh, bukan semakin dikasih nikmat. Antum salah paham kalau berpikir kalau ada seorang hamba dikasih nikmat full sama Allah itu tanda cinta, salah. Allah kalau cinta sama kamu bukan dikasih nikmat, enggak. Justru nikmat itu ujian. Ya. Tapi insyaallah itu. Satu lagi. Dari yang 9. Syukron, jazakallah khair Ustaz, pertanyaannya semoga menjawab. Satu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ana Ian dari MB Jakarta Tangerang. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan tadi zikir yang minimal banget tuh kita mengeluarkan berbisik lisan gitu. Jadi kita membaca itu minimal, tapi kan bagusnya kita bisa memahami kayak tadi subhanallah, maha suci Allah dan selanjutnya. Ini kan anak pribadi sudah tahu Ustaz pentingnya bahasa Arab ya buat kita makin dalam untuk mempelajari Islam dan Sunnah ini Ustaz. Nah, anak pribadi backgroundnya di karyawan, terus kadang waktu udah buat keluarga, pas pulang udah capek dan kawan-kawan. Nah, bagaimana terkait dengan cara biar kita ikhtiar itu kuat Ustaz? Azan itu sih insya Allah semoga udah tahu nih Ustaz. Ikhtiarnya ini kadang kita pagi habis sholat subuh coba gitu, lihat YouTube aja gitu. Itu kayak tidur gitu Ustaz. Apakah kita di saat itu sudah boleh bertawakal atau bagaimana Ustaz? Maksudnya kadang minta doa gitu biar dimudahkan. Istilahnya walaupun waktunya sedikit, sebenarnya dikit-dikit belajar Ustaz. Kira-kira apa tips dan triknya buat anak yang background seperti itu agar bisa semangat untuk belajar bahasa Arab Ustaz? Baik. Jadi tadi yang anak tangkap ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuju kepada kebaikan, tapi qadarullah bidang kita nggak cocok gitu ya. Jadi gini, jemaah. Apakah ada manusia yang melaksanakan semua ibadah? Ada? Selain Rasul SAW. Manusia ada? Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kenapa Allah kasih ibadah-ibadah yang sunnah banyak? Biar kita milih mana yang cocok sama kita. Ada orang yang qadarullah kerjanya dari pagi sampai mungkin nyetir angkot misalnya. Itu apakah orang yang nyetir angkot sempat untuk belajar bahasa Arab tadi contoh? Atau belajar nahwu, belajar sorof? Cukup nggak kira-kira waktunya? Enggak. Setelah kerja pulang istirahat. Nah, jadi apakah kita katakan kamu berdosa tidak belajar bahasa Arab? Jawabannya tidak. Fattaqullaha mastata'tum. Antum pilih mana ibadah yang cocok gitu. Tapi kalau seandainya tadi dikatakan anak pengen bisa untuk meraih hal tersebut dan qadarullah belum bisa, berarti harus ada yang dikorbankan. Entah apa yang dikorbankan, antum yang tahu. Apa? Berarti ada kadar pengorbanan anak untuk belajar ini ada yang kurang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakan nggak dosa antum nggak bisa bahasa Arab ya, nggak dosa. Cuma tadi memang ya itulah fadlullah yutihi may yasha. Itu keutamaan Allah, karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada seorang hamba pernah dengar hadisnya. Ada seorang orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang-orang kaya, mereka pergi dengan sedekah. Kami orang miskin nggak bisa sedekah. Kata Rasulullah, suruh apa? Suruh zikir. Karena subhanallah itu sedekah itu. Fa inna kulla tahmidatin sadaqah. Bilang alhamdulillah sadaqah. Bilang subhanallah tasbih sedekah, dihitung sedekah. Oh, bagi orang-orang miskin ini ya sudah sedekahnya pakai tasbih. Qadarullah yang kaya nggak denger kabar, oh sedekah itu subhanallah sedekah, alhamdulillah. Yang kaya ini udah sedekah, sering sedekah pakai fulus, zikir juga. Orang miskin datang, ya Rasulullah, mereka udah kaya, mereka dengar kabar tasbih itu dengan berzikir itu sedekah. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yutihi may yasha, itu udah karunia Allah yang kasih. Gitu. Yang jadi masalah ketika kita menuntut Allah ngasih. Contoh,
antum mempekerjakan seorang bangunan ya, bangunan rumah gitu. Pekerja bangunan rumah, antum kasih gaji dia sebulan 2 juta. Ada 2 orang. Dua-duanya kasih 2 juta, 2 juta. Terus antum kasih yang si A ini dikasih 1 juta sebagai bonus. Berhak nggak yang satu marah? Loh enggak, ya suka-suka antum mau ngasih 1 juta kayak mau apa. Yang penting haknya nggak kekurangi. Faham maksudnya? Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah anak harus alim, antum mau jadi apa dulu pertanyaannya. Kalau antum mau jadi alim ulama, ya berarti antum harus korbankan untuk belajar. Dan ini nggak harus semuanya. Kalau semua jadi alim ulama nggak ada dokter, nggak ada petani, antum nggak hidup nanti. Makanya Allah menggambarkan orang yang suruh memperdalam ilmu itu sekaum. Ya, wa makana lil mu'minina an yanfiru kafah. Kata Allah, nggak bisa semua muslim ini semuanya perang, nggak bisa. Tapi harus ada satu orang liyatafaqahu fiddin, ada satu orang yang atau satu kelompok yang tafakuh belajar agama sekelompok aja, nggak semuanya. Jadi antum tidak tercela kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab gitu ya, nggak tercela. Dan antum banyak yang bilang, bahasa Arab ini bahasa apa? Surga. Mana dalilnya? Siapa yang bilang bahasa Arab? Hadirnya nggak ada. Wallahu alam, siapa yang pernah masuk surga gimana? Kecuali kalau ada hadis ya, di surga pakai bahasa Arab nggak ada. Ya intinya fattaqullah mastata'tum, dan antum insya Allah dengan niat antum dapat pahala. Niat terakhirnya nak kasih hadis ya. Kata Rasulullah SAW, ada satu orang yang dikasih harta sama Allah tapi nggak dikasih ilmu. Apa yang terjadi? Dia membelanjakan harta ini dalam kemaksiatan. Ada satu orang nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, dia miskin tapi bodoh. Kata orang ini, seandainya saya punya fulus kayak orang itu, saya akan melakukan yang dilakukan orang ini, maksiat. Apa kata Rasulullah? Fahuma fil wizri sawa. Keduanya dalam dosa sama. Dengan niat. Padahal ini orang nggak ngerasain kekayaannya. Dengan niatnya sama. Ada lagi orang yang dikasih ilmu, dikasih harta, dan membelanjakan di jalan Allah. Ada orang yang gak dikasih harta, dikasih ilmu. Dia berniat, ya Allah kalau saya punya harta, saya akan membelanjakan seperti si fulan. Fahuma fil ajri sawa. Dua-duanya pahalanya sama. Insya Allah sudah berniat tulus. Insya Allah pahalanya sempurna. Barakallahu fikum. Anak peringatan ya besok. Jangan begadang ya. Kalau tadi yang gak bisa jawab, anak tanya besok berdiri kayaknya. Anak peringati besok pembahasannya gak sesantai tadi. Subuh lagi ya. Barakallahu fikum. Anak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas jawabannya, semoga jawabannya bisa menyelesaikan pertanyaan dari Pak. Syukur. Acara terakhir di agenda hari ini adalah pembagian hadiah.